Zoom baru masuk. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan kajian kita rahimani wa rahimakumullah dimanapun berada, bagaimana kabarnya? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu jaga dan selalu sehatkan dan kuatkan keimanan kita semua. Amin. Taib, insya Allah malam hari ini kita dibersamai oleh Ustadz Fatan Ariful Ulum, ya, nah yang nantinya akan membahas terkait dengan keimanan ya, dan juga mental health ya, insya Allah Ta'ala. Dan ini merupakan sebuah topik yang cukup banyak juga Ustadz Fatan ya, banyak dibahas sekarang ini, melihat sepertinya mental health ini ada di mana-mana dengan ya salah satunya ada yang bunuh diri, kemudian viral atau banyaknya lagi Ustaz? Bullying. Ya. Bullying dan orang bingung mau healing gitu ya. Nah, orang bingung mau healing, menghilang gitu. Nah, insya Allah kita akan coba bahas terkait dengan itu malam hari ini insya Allah Ta'ala. Taib, maka kita coba awali terlebih dahulu majelis kita pada malam hari ini dengan bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Taib, Ustadz Fatan. Jadi ini kita pembahasan pertama ini terkait dengan apa tadi ya? Mental health ini sebenarnya apa sih, Tad? Dan kok kayaknya dulu zaman-zaman sebelum naik-naiknya istilah itu tuh kayak jarang terbahas. Kok sekarang naik ini, Tad? Ada apa gini, Tad? Mungkin bisa diawali. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ba'd. Oke, berbahagia sekali, senang bisa hadir di kajian kita ini perdana ya. Kita doakan insya Allah yayasan kita ini dengan kajian bulanannya akan bisa terus berjalan dengan para pembicara dan pembahasan yang insya Allah bermanfaat bagi umat. Allahumma. Nah, ini apa tadi? Konco kajian apa? Kawan kajian kita. Nah, tadi kalau ditanya tentang apa itu, sebenarnya gini, isu tentang mental health sudah isu lama. Oh, iya, ini kan kisah atau kajian tentang kesehatan mental atau mental health ini kan bukan barusan, tapi sudah menjadi pembicaraan lama, bahkan ketika kita belum lahir. Tetapi memang ketika ada banyak kejadian yang terjadi di Indonesia baru-baru ini, ada yang sampai suicide, bunuh diri, ada yang sampai bullying, kemudian ada yang mengalami gangguan kecemasan akut, dan berbagai penyakit mental lainnya, maka isu tentang kesehatan mental ini kemudian naik kembali. Nah, kalau ditanya apa itu kesehatan mental, nah salah satu yang saya sarankan untuk dibaca, ini bukunya tipis saja, Islam dan Kesehatan Mental karya Profesor Dr. Zakiyah Darajat. Ini satu di antara ilmuwan atau cendekiawatinya Indonesia. Masya Allah. Apa itu mental health? Nah, kalau menurut beliau, ini biar kita ini enak. Saya itu senang kalau kita diskusi itu ya tetap ono kitab ya, ono buku nih. Jadi kesehatan mental ini adalah kemampuan menyesuaikan diri dalam menghadapi masalah dan kegoncangan-kegoncangan biasa. Kita ini kan biasa ya dapat, namanya hidup kan ada masalah, wajar ya. Betul. Ada goncangan, ada tekanan, itu kan biasa. Nah, kemampuan untuk menghadapi masalah yang mau nggak mau pasti terjadi, dan goncangan-goncangan yang ya wajar lah terjadi dalam keseharian kita itu namanya orang sehat mental. Jadi orang sehat mental itu yang mampu dia menghadapi masalah, menghadapi kegoncangan tersebut. Bisa menyesuaikan ya, Ustaz ya? Ya, nah, menyesuaikan itu adalah satu di antara 6 tanda orang memiliki kesehatan mental. 6 tanda. Ya, jadi ini contohnya ya, ini saya bacakan aja ya. Jadi menurut
Prof. Zaki Darajat, orang yang sehat mental itu memiliki 6 hal. 6. Pertama, terhindar dari gangguan dan penyakit kejiwaan. Gangguan itu maksudnya mamanya gini. Cemas itu normal. Ya. Awalnya normal. Jadi gini, cemas itu kan pada sesuatu yang akan terjadi. Betul. Tadi dari sini ya kawan naik motor ya. Motor. Terus lewat jalan kan? Lewat jalan. Lewat jalan itu kan khawatir, cemas kalau tabrakan. Betul. Maka harus hati-hati kan? Betul. Harus hati-hati kalau lampu merah berhenti, lampu hijau jalan. Kemudian kalau mau belok kanan rating atau apa namanya itu ya, pakai sen ke kanan, jangan sen ke kanan belok ke kiri ya. Atau jangan ya, bahaya itu ya. Nah, itu kenapa kok melakukan itu semua? Ya karena cemas. Karena khawatir terjadi sesuatu, makanya kita waspada. Eling lan waspodo kata orang Jawa. Nah, itu kecemasan yang normal. Menjadi tidak normal kalau apa-apa cemas. Dikit-dikit cemas. Lihat nek bahasa wong Jawa ki lihat lampu matratap gitu. Jadi kalau orang kena apa itu gempa dulu, itu dia goyang. Goyangnya itu karena umpamanya dia di lantai 3. Lalu ada truk atau mau bis lewat di depan jalan ya, di depan rumah dia di jalan itu, maka kemudian lantai 3-nya ikut goyang. Tapi dia teratap gitu. Kenapa? Karena pernah trauma dengan gempa. Ya. Kecemasan yang berlebihan itu, yang dikit-dikit semua dianggap membahayakan, nah itu sudah mengalami namanya gangguan. Begitu pula juga trauma. Trauma itu namanya ada orang mengalami situasi yang buruk. Lalu dia kalau normal dia segera bangkit, tapi kalau yang trauma itu gangguan itu masih bertahan pada dirinya, makanya disebut sebagai trauma banjir bagi yang kena korban banjir atau dulu tsunami, kemudian dia masih trauma. Nah, gangguan ini yang kalau orang sehat mental dia tidak mengalami berbagai gangguan dan penyakit ini. Ini yang pertama. Yang pertama, yang kedua, kata Prof. Zaki Darajat adalah tadi mampu menyesuaikan diri. Ya kan? Situasi orang beda-beda ya. Oh, ini saya lagi di jalan. Jalannya rame. Maka dia mampu menyesuaikan diri. Namanya jalan rame, ya jangan ngebut. Stres sendiri kan? Oh, mau jalan, apalagi bawa mobil, depannya ada rame. Kan nggak mungkin saset. Pakai motor aja harus memperhatikan. Ya, harus ruang kosong nih di mana yang bisa. Artinya orang sehat mental tuh yang kedua mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan atau situasi yang berbeda gitu. Oke. Kemudian yang ketiga, sanggup menghadapi masalah dan keguncangan biasa, common ya, sesuatu yang umum. Karena kalau terlalu berat kita mungkin perlu bantuan atau perlu penanganan yang lebih. Tetapi kalau masalahnya itu normal harian, kemacetan mamanya ya, kemudian hal-hal yang sifatnya itu ya normal terjadi gitu. Nah, ketika ada masalah, ada goncangan-goncangan biasa ini, dia mampu mengatasinya. Ini nyambung sama yang di depan tadi ya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, nanti ini menarik untuk kita bicarakan sesuai dengan judul yang disampaikan oleh panitia ini. Yang keempat ini, adanya keserasian fungsi-fungsi jiwa. Fungsi jiwa itu kan secara umum kan biasanya merujuk kepada afektif, perasaan, kemudian kognitif, akliyah, kemampuan untuk berpikir, dan kemudian juga tindakan. Kan nyambung semua. Betul. Jadi nyambung antara apa yang dia yakini, dia rasakan. Ini nanti eratkannya dengan keimanan. Kemudian apa yang dia pikirkan, kognitifnya, dan apa yang dia lakukan. Nah, orang yang sehat mental harusnya fungsi-fungsi jiwa itu ya serasi, nyambung. Bukan dia bilang A, hatinya bilang B. Tindakannya C ya, nggak nyambung gitu. Betul. Kayak mohon maaf, orang gila itu kan nggak nyambung ya. Namanya dia ketawa-ketawa tapi nggak ada alasan untuk ketawa. Ya mohon maaf, saya nggak, ya bukan berarti terus yang suka ketawa itu orang gila, nggak. Tetapi kalau orang itu sehat mental, maka fungsi jiwanya serasi. Kemudian yang kelima, dia merasa dirinya berguna dan bahagia. Merasa dirinya berguna, bahagia, berharga.
Wah, ini nih, Zat. Ini kayaknya Kenapa? cukup menarik nanti. Oh, iya. Cukup menarik. Ya kan merasa dirinya berguna toh. Wah. Ya jadi orang yang merasa diri saya ini berharga, saya ini punya manfaat, saya itu bisa memberi manfaat kepada orang lain, kepada sekitar. Berarti dia insya Allah masuk kategori sehat jiwa. Kemudian yang keenam adalah mampu secara produktif menggunakan potensi yang ada pada dirinya. Oh. Jadi orang yang sehat mental itu harusnya produktif. Lah kalau ada remaja umpamanya hobinya cuman nongkrong-nongkrong, main game. Rebahan. Nah, pertanyaannya itu dia sehat mental enggak? Waduh. Kalau pakai yang nomor 6 ini belum atau minimal dia belum memenuhi syarat mutlak atau syarat lengkap untuk disebut sehat mental. Ya, Mungkin yang lain dia sudah, tetapi kalau dia tidak mampu menggunakan potensinya dengan seoptimal mungkin, dengan produktif, maka sebenarnya dia bisa dikatakan belum sepenuhnya sehat mental. Belum sepenuhnya ya. Ya. Bukan berarti Bukan berarti terjadi sakit gangguan mental enggak, tetapi belum sepenuhnya sehat mental. Untuk sehat mental, 6 hal ini yang harus kita perhatikan tadi. ya, Gitu. ya. Oke, mungkin bisa di ini Zat, yang secara singkat. 6 tadi ya. Iya, 6 tadi. 1, terhindar dari gangguan dan penyakit kejiwaan. Terhindar dari gangguan dan penyakit Ya. kejiwaan. 2, mampu beradaptasi, menyesuaikan diri. Ya, mampu menyesuaikan beradaptasi. 3, sanggup menghadapi masalah dan kegoncangan biasa, kegoncangan yang harian lah terjadi. Kemudian yang keempat, serasi antara fungsi-fungsi jiwanya. Kemudian yang kelima tadi, merasa dirinya berharga, berguna, bahagia tadi. Nah, yang terakhir tadi, dia mampu menggunakan potensinya secara produktif. Mampu memaksimalkan potensi. Ya. Itu dia. Nah, ini tadi ini sebenarnya kayaknya yang kelima ini Kenapa? bisa dibahas lebih lanjut nih, Zat. Karena kadangkala seperti ini nih, Zat. Ada waktu-waktu di mana mungkin beberapa orang gitu lantas mengalami apa, bisa dibilang mungkin bisa diistilahkan krisis identitas. Saya ini sebenarnya apa? Guna saya apa? Saya kayaknya nggak ada yang suka gitu. Aduh. Lantas kemudian Ini penghayatannya luar biasa ini. Ngalami apa di alam temennya gitu. Ya. saksi mata. Ya. Lantas, Sebenarnya tentang krisis, jadi ini tema yang secara khusus dibahas di psikologi, itu namanya tentang identitas ya. Rencananya sih ini malah jadi ini menyampaikan, karena rencananya mulai bulan September ada sendiri kelas khusus membahas itu, memetakan remaja dari sudut pandang ini. Jadi krisis, karena ini pertanyaan intinya nyebutnya krisis, misalnya krisis komitmen dan identitasnya. Jadi krisis dengan komitmen itu kaitannya nanti dengan identitas. Ini contoh saja. Jadi kalau kita mau memetakan kondisi seseorang, terutama remaja, itu kita bisa melihat dari cara dia memandang dirinya dan masa depannya. Nah, orang yang punya krisis itu adalah orang atau remaja yang dia itu nggak punya nilai yang dia yakini. Nggak punya nilai yang dia yakini. Jadi dia karepe dhewe atau tidak mengikuti nilai-nilai yang kokoh, yang kuat. Ya, yang ngalir atau kayak apa ya, pondasinya nggak kuat gitu, gitu ya. Kemudian kalau berkomitmen, dia sudah punya nilai yang dia yakini dan dia hidup sesuai dengan nilai yang diyakini tersebut. Makanya kalau kita bicara kesehatan mental itu erat sekali dengan Islam. Karena orang yang Islamnya baik, imannya kuat, insya Allah nggak sakit mental. Itu dia, insya Allah nggak sakit mental. Iya, kenapa sakit mental? Mamanya tadi masalah merasa dirinya nggak berharga. Loh, nggak mungkin nggak berharga. Selama engkau ini manusia dan masih hidup, berarti menurut Allah engkau itu layak hidup. Itu kan takdirnya Allah. Gitu. Kan Allah yang menetapkan ente masih hidup nih, saya masih hidup, Jakwan masih hidup. Berarti menurut Allah kita ini layak hidup, masih punya tugas hidup yang harus dijalankan. Kalau sudah selesai tugas hidupnya, dicabut nyawanya sama Allah. Itu kayak jangan sampai ada yang nantinya
apain gitu. Walaupun mungkin ya sekurang-kurangnya mungkin kalau misal dilihat ya Seth ya, karena beberapa orang juga kayak membanding-bandingkan dirinya sendiri dengan orang lain tuh posisi kita masih berproses gitu Seth ya, masih berproses gitu. Nah, itu walaupun berproses ya, tapi Allah masih kasih waktu gitu. Ya, makanya kalau kita itu pakai semacam pembanding ya, benchmark, itu langsung perintahnya itu bandingkanlah dengan Rasulullah dalam makna untuk meneladani beliau. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ini nyambung sama ini ya, sama iman kuat. Karena bagian dari keimanan kita harus yakin bahwa teladan terbaik itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena yakin itu, maka kita diperintahkan untuk meneladani beliau dalam segala aspeknya. Tentu tidak akan bisa sehebat Rasul. Tetapi benchmarknya adalah, standarnya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Umpamanya kita sholatnya yang ikuti Rasul. Kemudian ini kan untuk yang urusan yang wajib ya. Ibadah itu kan kita nggak boleh ngarang, harus mengikuti teladan. Nah sampai nanti hal-hal yang kita diberi pilihan pun yang terbaik adalah mengikuti Rasul. Umpamanya cara berpakaian. Mungkin kita sekarang saya pakai batik. Ini pakai apa namanya ini? Baju apa ya? Kayak apa ini? Nyebutnya apa? Gamis gitu ya. Iya, nah, gitu. Rasul nggak pakai ini, tetapi Rasul memberi standar bahwa kalau pakai baju itu menutup aurat. Kalau pakai baju itu bagian dari ketakwaan kita, menunjukkan ketakwaan kita. Maka para ulama kita dulu di Jawa, ketika melihat batik itu, gambarnya gambar-gambar yang dipertentangkan atau diperselisihkan secara syar'i, gambar buta itu apa? Nyebutnya apa nih buta gitu? Raksasa jelek gitu ya, wajahnya mengerikan, taringnya besar, matanya belalak kayak setan. Nah, kemudian gambar-gambar hewan yang secara syar'i itu diperselisihkan oleh sebagian ulama. Maka ulama-ulama kita waktu itu kemudian menunjukkan bahwa nggak apa-apa kultur itu kita terima, tapi kultur yang ikut aturan Allah. Maka kemudian digantilah gambar-gambar yang diperselisihkan itu menjadi gambar-gambar yang lebih bisa diterima, yaitu pakai flora. Jadi namanya kayak gini, ini kan ini flora ini ya, kan gambar-gambar daun, jelujur bunga dan sebagainya. Artinya ketika kita ini punya panduan yang jelas, kita hidup bagaimana caranya, nah dipandu oleh iman. Nah, ditegaskan oleh Prof. Yakia Darajat ini bahwa ketika kita punya iman, ya kita nggak punya alasan untuk tidak merasa berharga. Maka kalau kita ini imannya kuat, ya Islam kita ini alhamdulillah baik, maka tentu saja kita tidak akan punya penyakit kejiwaan. Betul. Kita akan mampu beradaptasi tadi. Kemudian fungsi jiwa kita yang akan serasi. Karena orang beriman itu kan perkataan dan perbuatannya sama dengan yang diyakini. Betul. Kalau nggak sama namanya kan munafik ya. Betul. Munafik. Omongannya A, padahal yang di dalamnya B, ya kan yang namanya munafik. Betul. Dan dia juga merasa berharga. Kenapa loh? Allah ciptakan saya. Apalagi kalau kita kembali ke Quran. Ingatlah ketika Allah berkata kepada para malaikat, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Lalu malaikat protes, Ya Allah, jenengan mau ciptakan makhluk yang bikin kacau bumi, bikin menumpahkan darah. Wa yasfikud dima. Wa nahnu nusabbihu wa nuqaddisu. Kami itu sudah mensucikan dan mengagungkan Engkau, mentakdiskan Engkau. Maka Allah menjawab, "Inni a'lamu ma la ta'lamun." Karena ada rahasia-rahasia besar. Di atas segala kekurangan manusia, di situ juga ada kelebihan, karena manusia diberi pilihan. Kamu mau baik, ya silahkan. Kamu mau buruk, ya tanggung resikonya. Betul. Nah, disitulah kita ini jadi merasa berharga. Iya ya, kita ini dijadikan Allah khalifatullah fil ard. Mosok khalifatullah fil ard dapat masalah aja lemes. Ya namanya gagal itu wajar. Tugas kita adalah bangkit kembali, mengevaluasi kenapa gagal, memperbaiki langkah yang perlu dilakukan ke depan, kan gitu. Sehingga kita menjadi produktif.
Potensi kita apa? Kita sibuk memperhatikan potensiku apa ya? Karena ketika seorang manusia masih Allah Ta'ala takdirkan hidup, berarti dia masih ada tugas dari Allah. Tugas itu belum dan tidak bisa diwakilkan ke orang lain. Iya kan? Oh, masih hidup. Betul. Kalau sudah meninggal dunia berarti menurut Allah sudah selesai, tugasnya. Kalau kita masih hidup berarti masih ada tugas-tugas yang tidak bisa diwakilkan kepada orang lain. Dan itu semua nanti kita pertanggungjawabkan. Allah tahu kita bisa. Iya. Allah yang membuat kita lantas harus menjalankan amanah itu. Iya. Kita harus menjalankan amanah. Dan ingat baik-baik, Allah tidak akan pernah membebani seseorang kecuali sesuai kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Artinya kita itu ya harus sadar bahwa iya ya, saya masih hidup itu karena takdirnya Allah. Berarti ketetapan Allah, termasuk ketika kita bincang seperti ini itu sudah takdirnya Allah ini. Sudah takdir. Maka setiap yang hadir, entah kami yang sedang bicara, entah yang sedang menyimak, entah yang sedang merekam dan lain sebagainya, itu semuanya kan sudah takdirnya Allah. Berarti menurut Allah inilah yang terbaik untuk kita. Nah, kemudian kita belajar, sehingga dengan cara itu kita mau sambat itu nggak sempat. Iya, mau sambat kok rasanya nikmat Allah lebih banyak daripada masalah yang kita hadapi. Betul. Jantung masih bisa berdetak tanpa kita bayar, tidur juga masih berdetak, darah masih mengalir, kaki masih bisa melangkah, kopi masih ada di depan ini bagi yang di ruangan. Allah. Wah, kita ini kalau dihitung-hitung suruh menghitung nikmat Allah nggak bisa. Nggak bisa, betul. Sehingga mau sambat itu, iya ya, masalah kita itu ternyata lebih sedikit daripada nikmat yang Allah berikan kepada kita. Betul. Maka ada dulu guru kami mengatakan, kalau kamu menghadapi masalah, maka ingatlah masalah itu punya Allah. Jadi masalah itu terjadi karena Allah izinkan. Betul. Maka karena Allah izinkan ada masalah, maka insya Allah kita akan sanggup untuk menghadapi masalah itu. Atau sampai ada yang bilang begini, hei masalah, ketahuilah aku punya Allah yang maha besar. Allahu Akbar. Jangan menganggap Allah itu kecil terus masalah kita gede, salah. Hei masalah, aku punya Allah yang maha besar. Gitu. Maka ini perlu kita kembalikan kepada yang mengizinkan masalah itu terjadi kepada kita. Kita minta arahan langsung. Ya, kita minta arahan langsung. Dan ini Ustaz ya, Allah itu kan nggak mungkin memberi sesuatu kecuali pasti ada hikmahnya ya. Iya. Salah satunya mungkin karena masalah itu. Jangan salah dan jangan mungkin. Memang iya, pasti. Pasti iya. Apa? Iya kan? Revisi. Pasti. Oke, pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Dan pasti Allah punya sesuatu di balik itu. Iya. Mungkin dari masalah itu kita lantas punya pengalaman bagaimana membantu orang lain mungkin Iya. saat ya, atau mungkin punya pengalaman menghadapi masalah. Mungkin di masa depan ada yang terkait dengan masalah itu dan kita udah punya pengalaman ini. Iya. Dulu caranya begini ya. Mungkin bisa di-update sedikit gitu. Ya. Jadi kan memang ini ya orang itu satu di antara perhatian tiap orang dalam menjalani hidup itu adalah keyakinan atau pedoman dia menjalani hidup. Jadi ketika kita ini hidup dimanapun, dalam kondisi apapun, itu orang itu pasti punya semacam keyakinan tentang apa ini hidup dan bagaimana seharusnya hidup itu dijalani. Kalau keyakinan terhadap apa ini hidup dan cara menjalani hidup ini salah, ya hidupnya pasti salah. Mamanya begini, hidup ini akhir dari segalanya. Allah. Setelah hidup nggak ada apa-apa. Apa yang terjadi? Akhirnya dia cara menjalaninya ya seenaknya. Dia foya-foya, hidup cuma sekali. Ngapain alim-alim mamanya gitu. Hidup cuma sekali. Ngapain kita harus ibadah ini itu, udah manfaatin waktu muda, mumpung masih muda loh. Karena keyakinannya salah. Ketika keyakinannya benar ya, karena kalau kita bicara keyakinan kan harus ada landasannya, nggak boleh ngarang sendiri. Umpamanya ada yang bilang
bahwa alam semesta ini ada dengan sendirinya. Sebentar bro, kamu ngomongnya kejauhan itu. Kok alam semesta ada dengan sendirinya? Ini loh, ini. Kami ini lagi duduk di atas kursi. Ini kursi ini kira-kira ada yang bilang, ini kursi ini tiba-tiba ada di sini. Tiba-tiba, iya pokoknya tiba-tiba waktu kami mau syuting itu, tiba-tiba ada sendiri. Iya. Ini, apa namanya ini? Ini namanya Figura. apa ini? Frame. Figuranya kita ini. Tiba-tiba pokoknya ada di sini, celing gitu. Kira-kira kita dianggap gila nggak ya? Iya. Mungkin gimana itu teh? Masuk. Lah kalau kita saja nggak apa namanya nggak mau percaya dan nggak bisa percaya kalau kursi tiba-tiba ada, figura tiba-tiba ada. Kopi ini tadi ada kan, ada yang membuatkan ya. Betul. Tiba-tiba ada. Semua barang-barang ini tiba-tiba ada. Kita aja nggak percaya. Padahal kecil-kecil kayak gini. Apalagi alam semesta yang besar ini. Apalagi alam semesta. Iya. Masuk kita dibilang langit tiba-tiba ada, bumi tiba-tiba terhambar, matahari tiba-tiba terbit, tiba-tiba semua. Ya nggak mungkin. Pasti ada yang menciptakan. Yang menciptakan itu yang disebut sebagai musababul wujud, sebab wujudnya ada ini. Dan yang ada yang membuat ada pasti ada. Betul. Ya kan tidak mungkin sesuatu yang ada diciptakan dari tiada. Yang tiada. Tiba-tiba ada itu kan aneh. Iya. Mau ditanya, itu aneh. Kamu kok tiba-tiba ada di sini? Enggak tahu pokoknya. Kamu nggak punya bapak ibu? Enggak, saya itu tiba-tiba ada. Dur. Aneh tuh. Iya. Orang logikanya ketemu Jakwan, masih berarti Jakwan ini punya bapak, punya ibu. Iya. Ya kan? Logikanya kan gitu. Betul. Nggak usah ditanya. Makanya biasanya pertanyaannya kalau ketemu, kamu tiba-tiba ada ya kan? Enggak. Kamu langsung ditanya, bapak nama siapa? Ibu nama siapa? Kan gitu. Betul. Nah, jadi dalam urusan yang kecil-kecil saja kita meyakini ada penyebabnya, apalagi urusan yang besar. Lebih besar. Gitu. Nah, ini akan sangat membantu kita untuk sehat mental. Karena dengan cara itu kita meyakini bahwa ketika saya ini diciptakan, hidup berarti ada tujuan penciptaan. Ada tujuannya. Ya kan? Pasti. Sehingga jadi untuk apa kita diciptakan ini? Untuk apa kita diciptakan ini? Di saat yang sama, untuk apa kita dikasih masalah? Untuk apa kok seseorang itu sudah diciptakan dikasih masalah pula? Nah, itu dia. Ya, jadi udah hidup gitu kan dikasih Ya. masalah. Nah, ini semuanya sebenarnya akan maksudnya bisa ringan kalau misalkan kita punya keyakinan itu saja. Ya, punya dasar yang bisa dipegang. Nah, punya dasar keyakinan yang itu kan dipegang. berarti kan keyakinan itu kan harus punya dasar. Nggak boleh ngarang tadi. Betul. Makanya Allah Ta'ala tidak hanya menciptakan kita, tetapi Allah Ta'ala juga berikan kita pedoman untuk jalani hidup. Biar hidup kita ini sehat. Nah, Ketika orang itu jauh dari pedoman yang Allah tetapkan, jadilah dia menyimpang dan sakit. itu. Oleh karena itu kita sudah diperjelas, oke, kalau mau hidupmu beres, ya ikuti apa pedoman dari Allah. Contohnya sederhana, ada orang barusan beli mobil atau motor dari pabrikan tertentu, mereknya silahkan pilih sendiri lah ya. Tafsirkan. Terus kemudian diberi keterangan oleh pabrikannya bahwa kendaraan ini, motor atau mobil ini itu bahan bakarnya umpamanya listrik. Umpamanya ya listrik ya, berarti ini pakai listrik. Terus kita ini kerepotan listrik harus ngecas, harus lama. Udah pakai ini aja, pakai kayak biasanya aja, bensin. Nah. Atau bensin mahal, ini aja pakai air keran. Allah. Nah, umpamanya gitu. Kira-kira kendaraannya jadi rusak apa jadi baik? Ya kayaknya kalau tidak mengikuti petunjuk pemakaian dari pabrikan pembuatnya itu. Ya rusak kan? Betul. Padahal cuma urusan mobil, urusan kendaraan. Lah manusia ini lebih penting, manusia yang bikin mobil, bikin kendaraan atas izin Allah Ta'ala kan. Maka ketika kita ini diciptakan pasti ada pedoman untuk menjalani proses hidup sesuai tujuan penciptaan kita. Kayak mobil tadi, kalau mobilnya itu mobil listrik, berarti ya penggunaan tenaganya pakai listrik. Itu juga ngecasnya kan nggak mungkin pakai charger kecil-kecilan kan, ada charger khususnya. Nah, jadi ada alat-alatnya yang menyesuaikan dengan proses pengecasan itu sama.
kalau kita ini mau manusia diciptakan untuk apa? Terus bagaimana cara dia menjalani hidup yang benar? Maka dikasih petunjuk. Petunjuk umum dan terpercaya itu namanya adalah Al-Quran. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Aqwam itu a'la wa a'dal, paling tinggi dan paling adil, paling sesuai dengan manusia. Pasti kalau orang ikuti Quran, insya Allah itu yang paling pas bagi kehidupan manusia. Yang paling baik. Jadi relevan dalam zaman dan kondisi apapun. Betul. Nah, namanya petunjuk umum ya jangan nyari detail. Di situ nggak ada di Quran cara bikin soto ayam, nggak ada. Cara bikin kopi nggak ada. Itu tapi ada petunjuk umumnya. Oh, kalau makanan itu fal yang dzuril insanu ila ta'ami. Manusia perhatikan tuh makananmu. Makanan kulu washrobu halalan thayyibah, makan minum yang halal dan thayyib. Nah, halal thayyib dari bahannya, proses masaknya dan seterusnya. Sehingga standarnya apa? Halal thayyib. Bukan enak dulu. Enak itu setelah halal dan thayyib. Nah, dengan cara itu kalau manusia mengikuti proses ini, berarti dia memasukkan yang halal dan thayyib ke dalam dirinya. Insya Allah dia sehat. Nah, kayak kopi ini. Ini kan kopi ini menarik ya. Kenapa tadi saya minta kopi ke adik-adik kopi sejarah itu, ke adik kopi sejarah? Karena kalau kita membaca sejarah kopi, Renaissance contohnya, bahkan non-muslim saya mendapatkan manfaat dari petunjuk Quran ini. Ketika masa kegelapan Dark Age di Eropa, itu mereka salah satunya ditandai dengan suka mengkonsumsi minuman keras. Mandi jarang, bahkan menganggap mandi itu bisa bikin mati. Kemudian bisa, mohon maaf, bisa minum darah. Darah dianggap baik-baik saja diminum. Terus minuman keras dianggap keren, dipakai dan diminum setiap hari. Tetapi ketika Islam mengenal qahwah, karena Islam melarang minuman-minuman keras, mutlak, larangan mutlak. Banyaknya memabukkan, maka sedikitnya haram. Nah, walaupun nggak memabukkannya, kan cuma satu tetes. Standar Islam banyaknya memabukkan, maka yang sedikit juga tetap haram. Maka ketika Eropa mengganti minuman kerasnya yang merusak itu ke kopi, waktu itu jelas qahwah. Kedai-kedai minuman berganti dari minuman keras ke kopi atau menyandingkan keduanya. Tapi yang beres diskusinya bukan yang minum-minuman keras. Kalau habis minuman keras, kelahi, lupa ingatan, berzina dan sebagainya. Tapi kalau minuman semacam kopi ini, mengguncang. Bukan mengguncang ya, apa itu membuat kesadaran tumbuh, kemudian terjadilah diskusi ya. Ada satu buku yang membahas ini, judulnya namanya The Medici Effect. Bagaimana efek dari keluarga-keluarga yang kemudian membuka kedai-kedai kopi, kemudian terjadi diskusi-diskusi di meja-meja yang disediakan kopi. Minuman keras disingkirkan, kopi disajikan, diskusi dijalankan sambil nyeruput kopi pelan-pelan. Allahu Akbar, Masya Allah. Idenya banyak. Allah. Idenya jadi muncul banyak. Itulah salah satu yang munculnya namanya masa Renaissance. Jadi ketika kita bicara iman dan kesehatan mental, itu memang keras sekali, karena begitu kita ini menjalankan hidup sesuai dengan iman kita, dan iman kita memerintahkan kita untuk mengikuti pedoman yang benar, yaitu Al-Quran yang datang dari Allah Ta'ala, dan penjelasnya yaitu sunnah Rasul atau hadis-hadis dari Rasul itu, maka hidup kita pasti sehat lah. Yakin itu, yakin. Ada kejadian jelek. Ini ada ceritanya, kisah nyata ini ya. Ada orang ketinggalan pesawat. Sudah, saya nggak tahu tiket pesawat sekarang berapa ya? Mungkin 1 jutaan lah ya sekali terbang ya. Lah kalau ketinggalan kan ya, 1 kehilangan uang, 2 kehilangan waktu kan. Maka menyesal dia. Ya wajar. Ya, tinggalan deh pesawat. Dia nyampe di bandara, pesawat kemudian terbang di depan matanya. Menyesal. Pilihannya dia adalah tetap menyesal atau segera pulih untuk beli tiket lagi. Nah, dia akhirnya nunggu dulu karena dia mengontak yang di sana,
ini kondisinya begini, saya ketinggalan pesawat. 1 jam kemudian, pesawat yang meninggalkannya itu dikabarkan jatuh, semua penumpang meninggal dunia. Pertanyaannya, sekarang dia menyesal atau bersyukur? Itu Jadi kan, bersyukur tuh pasti. Kadang yang kita anggap baik itu belum tentu baik. Itu dia. Ada yang kita anggap buruk itu belum tentu buruk. Betul. Makanya bagian dari keimanan kita adalah antuk mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Khairi wa syarri itu bukan versi Allah, versi kita. Ada yang menurut kita baik. Tadi itu kayak contohnya terhindar dari kecelakaan itu menurut kita baik. Ada yang menurut kita ini buruk, yaitu ketinggalan pesawat. Tapi kalau ketinggalan pesawat menjadi penyebab kita nggak kecelakaan kan jadi baik. Betul. Akhirnya tidak ada yang buruk sebenarnya menurut Allah loh ya. Menurut Allah. Ketika sesuatu sudah terjadi berarti menurut Allah itulah yang terbaik. Tugas kita adalah kalau sudah terjadi kan, tugas kita adalah mengambil pelajaran, bermuhasabah. Kalau memang itu menurut kita sesuai harapan, mengapa? Kita evaluasi dan kita bersyukur kepada Allah. Kalau belum sesuai harapan kita, maka tugas kita adalah kemudian bersabar, mengambil pelajaran, hikmah sebagai bekal untuk melangkah ke depan. Kan gitu. Itu dia, betul. Sehingga dari sini, karena salah satu penyebab gangguan mental itu kan kegalauan, kekecewaan kepada masa lalu. Jadi kegangguan mental itu secara umum dibagi menjadi 2. Pertama adalah kegalauan atau kekecewaan terhadap kejadian yang sudah terjadi. Ini di masa lalu kan? Apa ya? Mungkin bisa dikemas dalam bahasa gagal move on. Mungkin. Ya. Gagal move on. Apa lagi itu? Ya nggak apa-apa, tapi prinsipnya gitu. Jadi pertama ini berkaitan dengan masa lalu. Sudah terjadi, masih diingat-ingat, masih disesali. Coba dulu kalau aku begini. Bisa berkaitan dengan diri sendiri, bisa berkaitan dengan orang lain. Bisa menyalahkan diri sendiri, bisa menyalahkan orang lain. Tapi ini adalah kaitannya dengan masa lalu. Kemudian yang kedua adalah dengan masa depan. Yang tadi ya, cemas bagaimana besok. Memangnya kalau ada mahasiswa, kalau saya lulus terus setelah itu saya bisnis apa kerja. Kalau bisnis modelnya dari mana? Kalau kerjanya di mana? Itu jadi kalau besok mau nikah, siapa yang mau sama saya? Waduh. Nanti kalau sudah nikah kerjanya apa? Tinggalnya di mana? Nah, kan jadi artinya itu juga yang kedua. Jadi berkaitan dengan masa depan. Bagi orang beriman, yang masa lalu itu harusnya nggak masalah. Kenapa? Karena dengan keimanan kita kepada Allah dan takdir Allah, begitu sudah kejadian, ya berarti menurut Allah itu yang terbaik. Ya, betul, kita cuma pilihannya hanyalah menerima dan meyakini bahwa that's the best from Allah. Itulah yang terbaik dari Allah. Sudah kejadian, ya. Makanya antuk mina bil qadari khairi wa syarri itu bagian dari rukun iman kita. Nah, kalau tentang masa depan, tinggal kita ini bersiap. Apa yang harus kita lakukan untuk masa depan ini? Falyanzuril insanu untuk masa depan, untuk masa depan. Gimana wal tanzur nafsumma qaddamat lighad. Jadi kita itu suruh bersiap. Dan kita harus meyakini bahwa dunia ini, entah kita mau berapa tahun lagi hidup di dunia, tetap akan ada akhirnya. Wal akhiratu khairu wa abqa. Dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Artinya masa depan kita itu nggak berhenti di dunia. Akhirnya adalah akhirat. Nah, itu dia. Nah, sehingga kecemasan kita itu bukan besok saya nikah sama siapa ya? Besok saya kerja apa ya? Enggak, kecemasan kita itu besok saya di akhirat di surga apa di neraka. Allah ridho enggak dengan kita? Kalau kita punya dosa, Allah ampuni enggak dosa-dosa saya? Kalau kita beramal soleh, Allah terima enggak? Nah, kegelisahan kita kan berkaitan dengan masa depan akhirat. Dunia kita gunakan mazra'ah lil akhirah, sawah ladang untuk akhirat. Gitu. Persiapan dulu. Iya. Allah juga menyampaikan itu di dalam Al-Quran. Asa an takrahu syai'an
wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Ya, seperti yang tadi Ustadz Fatan jelaskan, ada orang ketinggalan pesawat. Itu menurut dia, aduh ya Allah, ini kayak buruk sekali ini, musibah yang menimpa, duit hilang, kemudian waktu juga hilang. Ya. Tapi apa kemudian yang terjadi? Pesawat itu ya qadarullah jatuh. Pesawat itu qadarullah jatuh. Nah, itu asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Allah itu apa bahasanya ya? Mengalihkan apa ya Ustaz ya? Menyingkirkan, bukan menyingkirkan. Intinya adalah dihindarkan dari masalah itu. Ya, dihindarkan dari masalah. Jadi kalau sesuatu itu sudah Allah tetapkan menimpa kita, nggak ada yang bisa menghalangi. Nah, itu dia. Tapi kalau sesuatu itu Allah tetapkan tidak akan menimpa kita, walaupun seluruh dunia kumpul untuk menimpakan itu pada kita, juga tetap tidak akan menimpa kita. Itu dia. Bahkan kalaupun satu dunia ini pengen menghadirkan suatu manfaat gitu. Kayak apa ya? Misalkan kopi ini mungkin boleh. Kalau ini kan hadir ya, alhamdulillah. Sudah hadir ya, alhamdulillah. Jadi kalau seluruh dunia itu ya hadis yang sering diulang-ulang karena ada dalam di Arba'in An-Nawawi. Itu Masya Allah, itu menarik sekali. Jadi kita itu menjadi lebih lapang. Tugas kita itu bukan menentukan hasil. Nah, tugas kita itu pada tugas kita loh ya, itu adalah berusaha yang terbaik. Hasilnya ya terserah Allah. Nah, dulu saya punya ini, ada di pondok itu dulu ada guyonan gini. Guyonan ini yang benar. Ana uridu anta turid. Wallahu yaf'alu ma yurid. Allah. Aku pengennya begini, kamu pengennya begitu. Tapi Allah menghendaki. Melakukan apa yang Allah kehendaki. Yang terjadi itu bukan apa yang aku inginkan, bukan apa yang kamu inginkan, tapi apa yang Allah inginkan. Bisa jadi yang Allah inginkan itu sesuai dengan yang kita inginkan, bisa jadi tidak. Karena dan itu terserah Allah. Allah Tuhannya. Betul. Allah yang punya. Gitu. Allah yang punya. Nah, jadi dengan cara itu ya kita itu mau sambat itu memang akhirnya jadi malu kita ini. Mau sambat itu akhirnya jadi malu kita ini karena mau sambat apa? Wong kalau sudah kejadian ya berarti itu yang terbaik dari Allah. Nah, tugas kita untuk mengambil pelajaran dan sangat mungkin kita punya kontribusi kepada kegagalan atau kesalahan kita itu. Tidak pada tempatnya kita menyalahkan orang lain. Gitu. Betul. Nah, Taib, Masya Allah. Ya. Mantap sekali ini. Taib, mungkin dari peserta Zoom ada yang mau bertanya, dipersilakan nggak Ustaz? Ya. Dipersilakan bagi. Kalau saya bisa jawab ya saya jawab, kalau enggak ya nanti kita cari bareng. Bagi para peserta Zoom yang ingin bertanya, silakan bisa bertanya di kolom chat ya, bisa dilampirkan. Ya. Sambil nunggu nih, bukan boleh. Ini pertanyaan dari diri Ana sendiri nih. Iya, gimana itu? Mungkin cukup relate juga ya, tapi ini kaitannya adalah dengan manajemen diri sendiri. Manajemen diri sendiri. Kadangkala, misalkan di kehidupan sekarang ini kan banyak orang-orang yang lantas mereka itu nyari bahasanya validasi, nyari pembenaran dari orang lain, sesuatu yang disetujui oleh orang lain gitu, Ustaz. Nah, sebenarnya kayak nyari validasi atau misalkan bahasa yang kurang ininya nyari muka gitu. Itu tuh diatur atau tidak sih dalam Islam, Ustaz? Dan kalau misalkan enggak, kan itu juga kadangkala melelahkan, melelahkan. Kalau sampai berlebihan bahkan kayak, wah kenapa nggak dinotis, kenapa nggak diperhatikan gitu. Nah itu tuh kira-kira cara untuk mungkin solusinya bagaimana? Ya, jadi Islam ini kan agama yang mengatur semuanya. Betul. Dari ujung kaki sampai ujung rambut, dari bangun tidur sampai tidur kembali, dari urusan pribadi sampai urusan negara bahkan antar negara. Jadi artinya kalau pertanyaannya itu diatur nggak? Ya diatur. Nggak mungkin nggak diatur. Karena Islam itu
agama yang sempurna, agama yang mengatur segala sesuatu, memberi petunjuk. Sampai-sampai kata ulama tidak ada satupun urusan dunia ini kecuali Allah telah memberikan petunjuknya melalui teladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang umum, ada yang detail ya tentu saja. Nah, bagaimana dengan urusan itu? Maka kita perlu ingat bahwa standar benar atau salah, baik atau buruk itu bukan standar kita. Jadi, apakah kalau yang nge-like banyak, yang nge-share banyak, yang memvalidasi, wow itu keren atau semisalnya itu banyak, apakah otomatis itu baik? Enggak. Jadi gini, ada 100 orang tinggal di satu 100 orang di satu desa namanya ya, satu kampung ada 100 orang. 99-nya itu minuman keras, mabuk. Satu orang nggak mau. Menurut mereka, yang normal yang mana? Yang mabuk. Yang mabuk. Tapi menurut standar kebenaran, yang normal yang mana? Yang benar yang mana? Yang satu orang. Betul, yang satu orang itu. Jadi banyaknya orang yang memvalidasi, banyaknya orang yang melike atau setuju dengan suatu pendapat tidak menyebabkan pendapat itu benar atau salah. Karena urusannya bukan banyak, sedikit. Tapi urusannya adalah kembali kepada standar kebenaran itu. Siapa yang berhak dan layak menetapkan kebenaran? Mana yang benar, mana yang salah? Kan Allah, bukan kita. Karena kalau yang tadi ya, kalau yang ditetapkan adalah yang banyak itu benar, yang sedikit itu salah, ya kebenaran menjadi sangat mudah dimanipulasi oleh orang-orang salah yang bersepakat salah. Dan kalau kita baca kisah para nabi, itu kan para nabi itu kan umatnya sedikit. Betul. Tapi sedikit. Pertanyaannya, yang benar yang mana? Yang sedikit. Yang memvalidasi nih pakai bahasa tadi. Yang memvalidasi mereka kan sedikit. Betul. Bahkan ada nabi yang menghadap Allah tanpa umat. Kan nggak ada yang memvalidasi tuh. Iya, nggak ada. Pertanyaannya, emang kemudian nabinya jadi hina? Enggak ada urusan. Urusannya adalah nabi itu atau siapapun itu berada di kebenaran atau tidak. Nah, kebenaran itu yang menetapkan siapa? Ya Allah. Maka jangan sibuk dengan validasi orang lain. Sibuklah dengan memvalidasi ini menurut Allah, menurut ketetapannya Allah benar apa enggak. Nah, itu dia. Berarti sebenarnya alih-alih cari muka orang lain, carilah muka Allah. Dan memang bunyinya begitu. Surat apa itu? 30. Berarti surat 30. Apa itu? Saba. Bukan. Surat ke-30. Apa? Surat Ar-Rum. Ar-Rum. Ayat 30. Itu bunyi awalnya fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Maka hadapkanlah wajahmu, mukamu ini kepada agama ini secara lurus. Jadi carilah ridhonya Allah. Carmuknya itu sama Allah. Cari mukanya Allah, wajahnya Allah. Nah, dengan cara itu kita akan selamat. Insya Allah, Masya Allah. Jadi jangan, standar kebenaran itu harus dikembalikan kepada yang maha benar. Kita sendiri saja harus mengakui kalau salah ya salah. Umpamanya begini. Suatu kali Mas Yakwan karena keasikan kegiatan gitu ya, kemudian telat sholat. Telat sholat 5 waktu, telat sholat wajib itu tetap telat. Nggak bisa dibilang bahwa ini karena saya sibuk ya, yang benar telat. Enggak. Namanya amal yang dicintai Allah adalah as-sholatu ala waqtiha, sholat wajib tepat pada waktunya. Orang yang telat, sehebat apapun dia, sebanyak apapun detailnya, itu tetap yang namanya telat sholat itu nggak bagus. Itu apalagi kalau sampai meremehkan sholat, apa-apa. Waktu kita masih banyak, yuk rapat lanjutkan aja. Nanti gampang. Nah, kalau ada uzur itu kita boleh memundurkan sholat seperti yang Rasul contohkan. Tetapi kalau tidak ada uzur, bahkan sampai meremehkan sholat, melaksanakan sholat wajib tepat waktu, nah ini bahaya. Gitu. Jadi akhirnya standar itu juga terkena kepada kita. Benar salah itu bukan versi kita. Nek aku seneng berarti benar. Nek aku rasa seneng berarti benar. Ya enggak juga. Sesuai tetap kata. Harus kembali kepada
yang datang dari Allah. Jadi Masya kita Allah. itu enak akhirnya, karena siapapun itu di dalam hukum Allah ya berlaku sama kan. Iya, betul. Maliki yaumiddin. Maka nanti ada hari persidangan di mana semua dikenai hal yang sama. Betul. Mau kamu ningrat, mau rakyat, mau pejabat, sami kemawon, sama saja. Dari sinilah kemudian tidak ada yang lebih mulia di antara kita ini illa indallahi atqakum. Inna akramakum indallahi atqakum, ya. Jadi yang paling takwa. Paling bertakwa itu yang Ya. paling Mau kaya mulia. miskin takdir Allah sebenarnya ya. Betul. Kita berusaha. Tapi itu miskin tuh gara-gara itu nggak kurang usahanya. Jangan gitu. Harta itu cuman titipan. Betul. Ada yang dititipi banyak. Alhamdulillah, cara dia bersyukur adalah memanfaatkan harta di jalan yang Allah ridhoi. Betul. Kalau ditakdirkan Allah memang hartanya sedikit, mungkin bahkan kekurangan, dan dia sudah berusaha dengan baik tetap miskin, ya alhamdulillah. Berarti memang takdir Allah bagi dia adalah hartanya segitu. Kalau dia bersabar, menjaga diri, tidak mencuri dan tidak melakukan tindakan apapun untuk mendapatkan harta dengan cara yang haram, maka bisa jadi itu malah jalan kemuliaan bagi dia. Gitu. Karena kita menemukan ya ada nabi yang memang Allah Ta'ala takdirkan miskin. Betul. Sehingga bisa menjadi teladan bagi kita. Ada yang nabi yang Allah Ta'ala takdirkan itu berkuasa, kaya raya, dan tetap taat pada Allah. Kan yang penting akhirnya taat pada Allah. Taat kepada Allah. Masya Allah. Jazakumullah khairan, Ustaz. Nah, Masya Allah kawan kajian kita ini sebelum sudah ada masuk ini ya beberapa pertanyaan. Nah, Insya Allah sebelum itu kami izin menampilkan video terlebih dahulu sambil mari kita mendoakan keluarga kita di Gaza yang sudah lebih dari 22 bulan ini dikepung oleh genosida. Semoga Allah Subhanahu wa taala kuatkan dan menangkan keluarga kita di Gaza. Dan juga selain di Gaza, mari kita doakan juga keluarga seiman kita yang terus berjuang di Suriah, di Yaman, di Kashmir, dan juga di tempat lainnya, ya, bahkan di Uighur dan juga Rohingya. Karena kita satu iman, satu bangunan, satu tujuan, satu pedoman, satu garis depan. Masya Allah. Waalaikumsalam. Masya Allah. Ya Rabb, ya Rabb. Ya Allah. Salam. Masya Allah. Ya, yang lihat kayak gini nih jadi menyadari ya, kok kayaknya mereka itu kesehatan mentalnya lebih tinggi dari kita semua ini. Itu dia, itu Berat dia. yang dihadapi. Berat yang dihadapi, tapi ya
kita mendengar yang keluar dari mulut mereka rata-rata adalah ini apa? Rata-rata adalah tetap pujian kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian. Saat ini kita sedang bersama para santri kita di Madrasah Sahabat Rohingya, dan saat ini mereka akan menikmati makan siangnya. Alhamdulillah telah tersaji menu yang tampaknya sangat lezat, yaitu nasi dan seperti kari ayam ya, sepertinya. Yang pasti tampaknya sangat lezat, bumbunya spesial, insya Allah. Semoga menjadi makanan yang berkah untuk para santri kita dalam upaya mereka menolong ad-dinul Islam, insya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Palestina, kemudian yang tadi ini Rohingya, Ustaz ya. Ya, ya. Ini Habibina Khalis ini yang sudah kemarin sama Pak Eko ya. Allah. Menyapa kembali setelah kami dulu rombongan saya dengan Dr. Aldi dan kawan-kawan yang lain 2017 apa ya saya ingat 2017. saya. Menyapa, setelah itu baru 2025 yang berarti 2025. sekitar 8 tahun kemudian menyapa. Wah, ini harusnya tiap tahun ini ada perwakilan Indonesia, yayasan kita yang bisa menyapa mereka. Tapi kita lihat bahwa sangat mungkin kesehatan mental saudara-saudara kita di garis depan itu Masya Allah kokoh, kuat ya. Sekali. Mereka punya banyak alasan untuk sambat, punya banyak alasan untuk sakit jiwa ya, dengan kondisi yang seperti itu. Tapi karena rizki keimanan yang Allah Ta'ala tanamkan ke dalam diri mereka, kita melihat banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari saudara-saudari kita yang sedang diuji oleh Allah Ta'ala ini. Insya Allah. Taib, mungkin Ustaz Fatan izin membacakan pertanyaan dari viewer. Ini dari Kang Dani dari Balikpapan. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz Fatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana merasakan menerima sepenuhnya atas keputusan Gusti Allah karena hal ini seringkali mengganggu dalam sholat? Syukron Ustaz. Ya. Nah, salam Kang Dani. Udah lama nggak ketemu Pak Dani ini. Jadi bagian dari keimanan kita sekali lagi adalah meyakini bahwa setiap kejadian yang sudah terjadi itu berarti adalah hal yang diizinkan oleh Allah. Kalau sudah terjadi berarti itu sudah diizinkan oleh Allah dan menurut Allah itu yang paling baik. Jadi pertama itu menerima bahwa itu adalah takdir dari Allah. Kemudian yang kedua, setelah kita menerima sepenuhnya bahwa kalau sudah kejadian itu datangnya dari Allah, takdirnya dari Allah, maka yang kedua adalah kemudian kita berkontemplasi, bermuhasabah. Apa pelajaran yang ingin Allah berikan kepada kita? Kalau itu baik, tunggu dulu. Jangan tergesa-gesa, wah ini pasti baik bagi kita. Tunggu dulu. Tetap dievaluasi. Kalau kemudian itu sesuatu yang tidak kita sukai, yang menyedihkan, yang membuat kita galau, maka kita tadi setelah menerima, kemudian apa nih pelajarannya? Kenapa kok saya ini gagal? Kenapa kok proyek saya ini nggak berhasil? Atau kenapa kok? Nah, terus dari situ kita pasti mendapatkan pelajaran. Karena tidak ada kejadian kecuali ada pelajaran dari Allah Ta'ala. Karena Allah itu maha adil. Allah itu nggak mungkin memberikan sesuatu kecuali juga memberikan pelajarannya. Nah, setelah mengambil ibroh pelajaran, muhasabah tadi ya, sehingga dapat ibroh dan pelajaran, yang ketiga adalah apa yang harus saya lakukan setelah mengetahui pelajarannya itu. Yang harus dilakukan. Ya, umpamanya ini ada orang ujian gagal. Ya sudah, terima. Oh, saya sudah gagal, terima. Ini sudah takdir Allah. Kemudian dia evaluasi, muhasabah, apa ini pelajarannya? Kenapa kok saya gagal? Oh, karena ini. Oh, karena ini kan. Nah, yang ketiga, berarti dari pelajaran yang diambil, apa yang bisa dilakukan? Oh, berarti perlu ada perbaikan dalam jam belajar. Perlu ada perbaikan dalam penguasaan materi. Oh, materi
ternyata saya bagian materi ini saya nggak menguasai, oh berarti saya perlu belajar khusus. Ternyata perlu tanya ke yang lebih ahli, oh, siapa yang bisa ditanya. Jadi menentukan langkah apa yang perlu dilakukan berdasarkan poin kedua tadi. Kemudian yang keempat, kan sudah melakukan langkah ya. 4, jalani dengan sebaik-baiknya langkah itu dengan penuh kesungguhan. Jadi setelah mendapatkan langkah-langkah yang harus dilakukan, jangan berhenti di situ. Jangan sekedar macan di atas kertas. Jalankan dengan cara bertahap sesuai kemampuan kita. Oh berarti saya perlu, momen tadi ya, setelah poin ketiga itu perlu punya jam belajar rutin setiap hari untuk pelajaran itu. Ya sudah, maka mulai besok atau mulai waktu yang telah disepakati dengan diri sendiri, jalankan program itu. Bisa juga melibatkan orang lain untuk menguatkan gitu. Nah, itu Masya Allah. Allah alam bisawab. Jadi yang pertama tadi itu menerima apa yang menjadi takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bermuhasabah. Ini apa namanya? Dalam hal tadi mengevaluasi mungkin yang tadi salah atau gagal itu apa ini yang perlu apa dievaluasi. pelajaran yang Allah Ta'ala ingin berikan melalui kejadian tersebut. Nah, juga hikmah yang bisa diambil itu di muhasabah satu persatu. Kemudian setelah bermuhasabah lantas menentukan langkah-langkah yang perlu dilakukan. Nah, dan ini nih mungkin setelah menentukan langkah-langkah itu, jalanilah langkah itu. Ya. Walaupun satu langkah, setengah langkah per hari mungkin. Harus konkret ya langkahnya. Harus ya. konkret ya. Jangan sampai kita sudah bermuhasabah, kita sudah punya langkah-langkah yang bisa dilakukan, lantas gimana kalau gagal lagi? Ya. Gitu. Nah, nanti di poin yang keempat ini sebagian juga menambahi perlunya feedback, perlunya masukan. Jadi setelah langkah dijalankan, terus dievaluasi lagi. Nah, diminta masukan dari orang lain yang kita percaya atau dianggap mampu, sehingga setiap langkah itu dilakukan terus ada perbaikan. Begitu pula nanti kalau ada kejadian baik berhasil maupun gagal, kita lakukan hal ini lagi, sehingga dengan cara itu insya Allah kita dalam melangkah makin baik. Insya Allah. Gitu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Taib, izin Ustaz Fatan, ini ada pertanyaan kedua dari Mas Tegar. Yang pertama, bagaimana jika kecemasan itu datang akibat kondisi keyakinan akan masa depan dari masalah eksternal, contoh situasi dengan kondisi negara ini? Insya Allah. Itu. Kemudian pertanyaan kedua. Itu dulu saya jawab. Satu dulu. Dulu ya. Jadi, bagaimana kalau cemas tentang masa depan? Pada prinsipnya, kecemasan terhadap masa depan itu memang normal dialami. Normal. Menjadi tidak normal kalau berlebihan. Over. Kalau berlebihan. Apakah mungkin itu terjadi dengan situasi lingkungan, ekonomi, dan sebagainya? Sangat mungkin ya. Oleh karena itu, kita ada dua lingkaran namanya. Lingkaran pengaruh, yaitu yang sepenuhnya bisa kita pengaruhi, karena itu di wilayah yang bisa kita lakukan, dan lingkaran yang tidak bisa kita pengaruhi. Kondisi negara, kalau kita ini bukan pejabat, bukan pengambil keputusan, itu bukan wilayah yang bisa kita pengaruhi. Maka betul. Mencemaskannya itu berarti menghabiskan energi pada yang tidak tepat. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Maka yang kita perlu lakukan dan kita fokus ke situ adalah pada lingkaran yang bisa kita pengaruhi. Oh, berarti apa yang perlu saya lakukan? Oh, apa yang bisa di lingkungan terkecil saya bisa saya pengaruhi. Umpamanya saya bikin komunitas. Saya kuliah di psikologi UGM waktu itu. Saya gelisah karena teori-teori psikologi itu banyak sekali yang kok nggak sesuai dengan agama kita ini. Masya Allah. Jadi dalam kegelisahan itu kakak-kakak kami di UGM sudah bikin namanya FPPI, Forum Pengkajian Psikologi Islami. Yang kemudian di zaman saya lalu berubah menjadi IPLF. Sekarang masih ada di psikologi UGM namanya, Islamic Psychology Learning Forum. Masya Allah. Cuman saya merasakan ini belum menjawab kegelisahan yang paling mendasar, yaitu bagaimana menggali konsep jiwa
ilmu jiwa dari khazanah Islam. Maka kemudian kan saya kalau memprotesi kurikulum yang keduren ya, karena itu kurikulum sudah diatur sama, dan menurut pembuat kurikulum itu adalah cara terbaik untuk belajar psikologi. Jadi saya nggak akan mengubah itu, saya nggak akan, karena saya bukan pengambil kebijakan. Terus apa yang bisa saya lakukan? Maka kemudian saya ngajak 1-2 orang adik-adik kelas untuk ngaji bareng. Yang kami lakukan adalah kami pengen dengan kacamata psikologi yang sudah kami dapatkan, itu kami pengen melihat dari sudut pandang Islam. Maka yang kami lakukan adalah pertama baca Quran dan terjemahnya, kalau bisa juga tafsir ringkasnya. Kemudian waktu itu baca Arba'in, kitab Arba'in An-Nawawi, plus syarahnya. Terus habis itu kita diskusikan bagaimana menerapkan ayat-ayat yang sudah kami baca dengan tafsir ringkasnya tadi, maupun hadis Al-Arba'in dengan syarahnya itu dalam kehidupan sehari-hari kami sebagai mahasiswa psikologi. Biar kami itu dipandu sama agama ini, bukan hanya pakai teori orang-orang yang sebagiannya nggak pernah sholat itu gitu. Teori-teori itu ada benarnya, tapi juga perlu kita waspadai kesalahannya, karena namanya datang dari manusia. Betul. Di psikologi itu ada namanya behavioristik, kemudian nanti datang teori baru namanya humanistik dan seterusnya. Jadi memang ada evaluasi terhadap teori-teori itu. Nah, jadi kita fokus kepada apa yang kita bisa lakukan. Tidak perlu berlebihan, cemas berlebihan kepada apa yang bukan urusan kita. Karena kalau itu ya akhirnya kecemasannya menjadi tidak normal. Gitu. Jadi saran saya Mas Tegar atau siapapun, bedakan mana yang wilayah pengaruh kita, itu fokus perhatian kita, fokus yang perlu kita lakukan. Dan yang bukan wilayah pengaruh kita, mempunyai kondisi negara, kondisi internasional, kondisi itu berat. Mungkin contohnya yang di Gaza tadi ya, Gaza atau semisalnya. Kita kalau mau membebaskan Gaza saat ini, mungkin kemampuan kita nggak sanggup. Tetapi apa yang bisa kita lakukan? Oh, mendoakan. Oh, kemudian berdonasi. Donasi kan juga mungkin nggak bisa menyelesaikan semua masalah. Betul. Donasi sesuai kemampuan kita. Kemudian menyebarluaskan informasi. Kemudian apalagi membeli produk-produk yang pro dengan pembebasan Palestina, penguatan Gaza. Kemudian jangan membeli boikot sesuai kemampuan kita produk-produk umumnya anti Israel ya. Kok anti Israel kembali ya? Anti penjajahan, yang pro penjajahan. Nah, itu kita lakukan. Kita lakukan. Jadi apa yang bisa kita lakukan itu kita lakukan sebaik mungkin. Kemudian yang memang bukan wilayah pengaruh kita tidak usah kita gelisahkan. Kita fokus kepada wilayah pengaruh kita ini. Kalau setiap orang memangnya boikot produk-produk pro penjajahan, pro Zionis, itu dikira kelihatannya sepele. Tapi kalau ratusan juta muslimin sedunia melakukannya, insya Allah. Seperti yang terjadi di beberapa tempat, maka produk-produk pro penjajahan itu satu demi satu mulai bertumbangan. Bukan gugur ya, tumbang lah. Gugur terlalu. Kita lihat beberapa kedai-kedai ya itu tutup rame-rame gitu kan di suatu wilayah gitu. Itu insya Allah adalah salah satunya imbas. Makanya kopinya kopi yang asli ya, dari petani muslim, jangan dari kedai kopi yang nggak jelas gitu ya. Insya Allah. Nah ini ternyata Ustaz Fatan, ternyata ini konkretnya yang kedua tadi itu. Di Indonesia sendiri batasan untuk melamar pekerjaan yang pernah saya dengar 24 sampai 25, ini umur maksimal. Dengan minimal 2 sampai 3 tahun pengalaman sesuai bidangnya. Sedangkan umur sekarang sudah 35 yang seumuran rata-rata sudah berpenghasilan 2 digit sehingga terasa minder belum mencapai apa-apa. Ya. Kembali ke pembahasan kita awal. Kalau seseorang itu termasuk Mas Tegar ini ditakdirkan Allah masih hidup, berarti menurut Allah, bukan menurut orang lain, jangan menurut orang lain. Menurut Allah berarti Mas Tegar atau siapapun di antara kita yang masih hidup itu punya tugas hidup yang tidak bisa diwakilkan oleh orang lain. Makanya masih diberi jatah hidup. Nah, jangan biasakan mengukur ukuran dengan ukuran orang lain, namanya ukuran sepatu. Akhirnya kan, kalau ukurannya kesempitan kaki kita sakit, kalau ukurannya kegedean nanti kita pakai pakai sepatunya itu jadi nggak nyaman. Begitu pula baju.
Nah, sama seperti hal-hal yang kita alami ini. Maka jangan mengukur dengan ukuran yang lain begini-begini. Akhirnya kita tidak fokus kepada apa yang harusnya kita lakukan. Karena sekali lagi setiap orang itu pasti Allah Ta'ala takdirkan memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, pasti. Oleh karena itu jangan membiasakan untuk membandingkan dengan kelebihan kekurangan orang, karena masing-masing punya kelebihan kekurangannya. Itu dia. Nah, terus apa yang bisa kita lakukan? Fokus kepada amanah tanggung jawab kita. Kalau masalah rezeki itu ya kita kan bisa selalu kita punya kesempatan dan punya peluang untuk membandingkan diri. Dengan yang lebih tinggi ya otomatis kita di bawah. Betul. Tapi kalau kita membandingkan dengan yang mohon maaf yang mungkin nggak punya apa-apa. Tadi itu saudara-saudara kita yang di beberapa daerah itu mereka jumlahnya jutaan. Ketika Betul. kami contohnya saya ke Rohingya itu mereka buru-buru pekerjaan. Buru-buru pekerjaan. Itu rumah aja nggak punya. Rumah aja nggak punya, Allahu Akbar. Pekerjaannya nggak ada. Terus kemudian mau buang hajat juga WC-nya kotor. Akhirnya kami jadi sadar, iya ya. Tetapi melihat bagaimana mereka tetap bertahan, menjaga iman, menghidupkan masjid daruratnya, makan apa yang ada. Tadi kan disebutkan makan 2 kali sehari. Itu nggak semuanya dapat loh, 2 kali sehari itu. Ada yang cuma dapat sehari sekali, ada yang dapatnya itu belum tentu setiap hari bisa makan kecuali sederhana. Dan itu jumlahnya jutaan. Akhirnya kalau kita bandingkan dengan kita ya, dengan mereka itu iya ya, ternyata yang kurang beruntung juga banyak. Makanya kalau membandingkan itu selalu selalu ada kemungkinan menang kalahnya. Oleh karena itu Rasul berikan kita pedoman. Kalau membandingkan diri dalam urusan dunia, lihat yang di bawah kita. Sehingga kita insya Allah dengan segala keterbatasan kita bersyukur. Kalau urusan akhirat, lihat yang di atas. Ada orang, Masya Allah, rajin sholat 5 waktu, tepat waktu, berjamaah di masjid. Nah, itu yang kita inginkan. Ada orang, Masya Allah, rajin infak. Padahal dia itu uangnya dikit. Saya pernah ya kayak gini nih. Saya lupa kalau nggak salah waktu itu ke Sahabat Al-Aqsa. Ada penjual. Dia ini bukan orang Jogja, tapi kemudian hijrah ke Jogja. Waktu itu belum punya rumah. Dia masih ngontrak. Dia penjual keliling. Lalu kemudian dia itu setiap hari dia nabung. Dari hasil jualan itu ya nggak banyak. Tapi kan setelah berbulan-bulan tabungan itu diberikan dalam kondisi ya mohon maaf sebagiannya lusuh. Mungkin angkanya nggak sehebat sebagian yang lain. Tetapi Masya Allah, hasil jualan dia keliling berpayah-payah, bercapek-capek tiap hari itu, yang kemudian tiap harinya entah berapa itu dia tabung, yang kemudian setelah berbulan-bulan itu dia serahkan, sebagainya juga masih kelihatan sekali kucelnya, kumelnya, tapi sangat mungkin itu barokah. Mungkin angkanya nggak seberapa, tetapi itu adalah cara beliau ini, cara sang penjual jajanan keliling untuk menunjukkan cintanya kepada sesama muslim. Masya Allah. Nah, kalau dia fokusnya kepada yang lebih, karena saya tahu ya kondisi keluarga beliau, kalau pada yang lebih kaya banyak, tapi urusannya adalah bukan itu, urusannya adalah apa yang bisa saya lakukan. Yang bisa saya lakukan adalah ya dari jualan itu raketang itu apa ya, walaupun cuman 1.000 mungkin atau 2.000 disisihkan, lama-kelamaan Allah jadi banyak. Jadi maka yang pertama kalau membandingkan urusan dunia, lihat yang di bawah, sehingga kita alhamdulillah bersyukur dengan apa yang kita dapatkan. Kemudian kalau urusan akhirat, nyari yang di atas kita, sehingga kita itu merasa belum banyak berbuat nih untuk agama ini. Karena urusan akhirat ini gitu. Kemudian yang kedua tadi adalah kita fokus kepada apa? Amanah tanggung jawab saya apa nih? Hal-hal apa yang bisa saya pengaruhi? Oh, saya ternyata bisa mendoakan. Oke, doakan. Saya ternyata bisa belajar setiap hari. Oke, fokus saya adalah belajar tiap hari, berbekal untuk kehidupan yang lebih baik. Terus fokus saya adalah bekerja apa yang bisa saya lakukan. Tidak perlu bekerja pada apa-apa yang memang saya nggak diterima di situ. Saya pernah waktu itu mau ke Jepang. Pertukaran pelajar. Masya Allah. Nggak lolos. Wah. Ya sudah. Yang namanya nggak lolos kok
Padahal sudah tes terakhir ya. Kebetulan beberapa teman saya lolos ya, alhamdulillah. Tapi bagi saya itu pelajaran penting. Berarti menurut Allah ke Jepang saat itu nggak cocok bagi saya. Bukan yang terbaik. Yang terbaik adalah saya tetap di Indonesia waktu itu. Alhamdulillah, negara yang luar negeri yang pertama kali saya kunjungi adalah Arab Saudi. Dalam rangka umroh ya. Walaupun waktu itu mampir dulu ke Malaysia, tapi kan ini mampir aja, bukan dalam rangka khusus, dalam rangka ke Arab Saudi waktu itu. Jadi kita nggak pernah tahu yang tugas kita itu adalah berusaha yang terbaik pada hal-hal yang memang bisa kita lakukan, pada hal-hal yang menjadi tanggung jawab kita. Sedangkan urusan yang lain-lain tadi itu kalau memang bukan wilayah kita nggak apa-apa. Masalah pekerjaan itu bukan masalah apa namanya, kita meyakini ar-rizqu minallah, ar-razzaqnya itu Allah. Kalau meyakini jalan rezeki dari Allah, insya Allah Allah akan beri rezeki yang banyak. Nah, ini saya beri doa yang ada dalam Al-Quran untuk menenangkan dan memantapkan kepada kita. Ini silahkan nanti Mas Tegar atau siapapun yang ingin cari di Quran itu doa Nabi Musa saat di Madian. Doa Nabi Musa saat di Madian. Nah, ini. Ada yang tahu nggak ini doa tahu nggak Mas Jakman? Doa Nabi Musa saat di Madian. Jadi kan Nabi Musa muda itu kan lari dari Mesir. Lari, betul. Masuk ke Madian. Kemudian berhenti di bawah pohon, tahta syajarah. Lalu nolong 2 gadis untuk nolongnya juga bukan niat Mbak minta nomor HP-nya. Enggak gitu. Ya, terus kemudian pure. Setelah setelah nolong kan duduk kembali ke tahta syajarah, lalu doa. Nah, ini doanya. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, berikanlah kepadaku dari sisimu kebaikan yang sedikit aja nggak apa-apa. Nah, kebaikan yang sedikit itu banyak di mata Allah. Maka Allah berikan kepada Mas Musa. Musa muda ini adalah guru, yaitu Syuaib dari Madian. Ada yang bilang ini Nabi Syuaib, ada yang bilang orang soleh bernama Syuaib. Kemudian yang kedua, pekerjaan. Dapat pekerjaan. Pekerjaan dulu. Pekerjaannya 10 tahun. 10 tahun. Ya, 10 tahun. Kontraknya 10 tahun. Nah. Kemudian yang ketiga, apa ayo? Jodoh, semangat ini. Jodoh. Dapat jodoh yang solihah. Allahu Akbar. Dan juga dapat pembimbingan. Kan tadi guru dan pembimbingan tadi. Tempat ya dapat guru pembimbingan, mohon maaf ya, dapat pekerjaan, dapat jodoh dan dapat rumah, kan dapat tempat tinggal. Sampai kemudian kita tahu ternyata 10 tahun tinggal di Madian itu sebagai bekal dari Allah untuk dakwah ke Mesir, dan nanti kita tahu mengeluarkan ratusan ribu, ada yang bilang sekitar 100.000 orang dari mana? Dari Mesir ke Baitul Maqdis. Ya. Jadi ini sekedar contoh bahwa satu di antara ikhtiar kita adalah meminta kepada Allah, dan Allah itu ngasih caranya, termasuk tadi ini ngasih doanya. Nanti silakan dimanfaatkan doa dari Allah Ta'ala ini, bisa dibaca setiap habis sholat atau saat kita sholat sunnah, nanti di sujud akhir itu atau di sujudnya itu silakan baca ini, karena ini bahasa Arab ya, jadi boleh dibaca Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Sekali lagi, ini doa itu bukan berarti terus kita nggak melakukan upaya yang lain ya. Silakan melakukan upaya-upaya yang lain, fokus kepada apa yang bisa kita lakukan dan terus-menerus belajar setiap hari. Jangan pernah berhenti belajar. Karena sangat mungkin nanti ada sesuatu yang datang sebagai kesempatan di hadapan kita, itu hasil dari belajar kita. Karena kalau tiap hari kita bertambah ilmunya, ikut majelis ilmu, baca buku minimal 1 halaman setiap hari, diskusi dengan orang-orang yang berilmu, dan itu akan menjadikan kita pribadi yang lebih baik, lebih matang, dan insya Allah ketika kesempatan datang kita sudah siap. Insya Allah, Masya Allah. Allah Ta'ala alam bisawab. Begitu nggih, Mas Tegar. Ustaz, ini izin bertanya lagi nih. Insya Allah 2 pertanyaan terakhir nggih. Insya Allah 2 pertanyaan terakhir karena Iya, monggo. Pertanyaan pertama itu, ada orang yang mengatakan
nasihat yang menghibur orang yang kesulitan itu merupakan toxic positivity, dalam maksudnya mengaburkan realita yang ada gitu. Bagaimana pandangan Ustaz? Nasihat Yang menghibur orang yang kesulitan. Ini dari YouTube ya, dari anonim Iya. gitu. di dalam Islam, kita itu bahkan diperintahkan untuk menghibur orang yang sedang kesusahan. Iya, diperintahkan. Ada orang keluarganya meninggal dunia. Kita itu diperintahkan untuk datang, kemudian mendoakan. Ya kalau meninggal ya berarti mensolatkan almarhum atau almarhumah, kemudian mendoakan. Mendoakannya itu bukan hanya yang meninggal, tapi juga keluarganya. Dan kemudian kita memberikan hiburan kepada keluarganya, menghibur dia. Rasul mengajarkan itu. Suatu kali contohnya ada ada seorang sahabat itu anaknya meninggal dunia dalam kondisi kecil loh, sedih betul sahabat ini. Kemudian Rasul berkata, mana yang lebih kamu sukai? Anakmu itu hidup kembali dan bersamamu sekarang, atau anakmu sudah di jannah dan nanti ketika kamu nyampe di pintu jannah, anakmu akan menyambutmu dan mengandung tanganmu ke jannah. Masya Allah, Masya Allah. Maka kata sahabatnya, ya Rasul, saya lebih suka anak saya nunggu di jannah. Ya, maka bersabarlah. Bersabar. Ya. Nanti kemudian ada lagi seorang wanita yang suaminya meninggal dunia, padahal dalam kondisi hijrah, berat sekali waktu itu. Dalam kondisi hijrah dari Mekah, suaminya meninggal, anaknya masih kecil. Ini perempuan. Maka kata Rasul kepada wanita ini, bersabarlah dan maukah aku beritahukan kepadamu doa yang akan baik bagimu. Nah, menghibur dengan nasihat dan doa. Yaitu Allahumma akhluf li fi musibati Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Ya Allah, berilah aku pahala pada musibah yang menimpaku dan berilah aku ganti yang lebih baik daripada yang hilang ini. Siapakah nama wanita itu? Yang kemudian dia dengan penuh keimanan meyakini ini sudah takdir Allah, maka dia kemudian menerimanya dan kemudian dia berdoa dengan doa ini, namanya Ummu Salamah. Allah. Nah, nanti Ummu Salamah ini kita tahu kemudian Allah Ta'ala takdirkan atas keridhoannya, keimanannya yang kokoh kepada Allah Ta'ala, maka kemudian menikah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi banyak sekali sebenarnya kejadian-kejadian yang kita tuh nggak boleh diem. Sebagai satu komunitas kita harus menyemangati, harus menasehati, dan nasihatnya harus yang baik, jangan yang jelek. Dan itu bukan toksik, bukan itu obat agar orang tetap iman kepada Allah. Sekali lagi tadi, bahwa ketika ada kejadian yang buruk, kalau sudah terjadi, burukan versi kita. Menurut Allah, kalau sudah terjadi, berarti itulah yang terbaik menurut Allah. Menurut kita mungkin buruk. Sekarang. Ketika nanti sudah tiba saat yang momennya begini. Ada orang kehilangan sandal di masjid. Saya pernah juga ya. Terus kita kemudian nyala ke masjid, masjid ini. Kalau kita kemudian sabar, oh ya, berarti memang menurut Allah ini sudah ditakdirkan hilang. Terus kita tadi doa dengan doa tadi. Maka kemudian diganti dengan yang lebih baik. Terus ternyata habis itu sandalmu hilang. Lalu ada orang, ya udah saya beli sandal yang baru ya. Masya Allah. Sandalnya lebih bagus daripada yang hilang. Yang hilang tadi sudah sandal lama. Terus kira-kira sandal hilang itu jadi baik apa buruk? Jadi awalnya buruk, tapi kemudian ya karena sekali lagi kalau sudah kejadian loh ya, berarti menurut Allah itu adalah yang terbaik. Yang terbaik. Tugas kita adalah kalau sudah kejadian menerimanya sebagai takdir Allah. Kemudian tadi muhasabah, apa ini pelajarannya? Apa ini hikmahnya? Apa ini ibrah di baliknya? Setelah itu kita melakukan langkah-langkah apa yang perlu saya lakukan setelah mendapatkan ibrah. Itu dia. Dan kemudian jalani. Maka memberi nasihat kepada orang yang sedang kesusahan itu bagian dari sunnah Rasulullah SAW. Itu bagian dari kebaikan dan kemuliaan masyarakat Muslim. Masya Allah. Ketika ada saudara kita mendapatkan kegembiraan, bersegeralah ikut gembira. Kalau ada saudara kita sesama Muslim sedang kesusahan, maka ucapkanlah bela sungkawa, berikan nasihat penguat iman, sehingga setiap kita ini akhirnya kembalinya kepada Allah Ta'ala. Masya Allah. Masya Allah. Allah Ta'ala alam bisawab. Baik, izin Ustaz, ini pertanyaan terakhir nggih? Ya. Pertanyaan terakhir. Ini
bagaimana cara mengelola ini kaitannya dengan manajemen diri sih, mengelola diri dan kedewasaan ketika semisal dalam lingkungan kita ada orang-orang yang sudah dewasa dan ada yang belum. Ini mungkin kaitannya dengan yang tadi itu ya, mungkin bisa bullying atau selainnya gitu kan. Karena orang-orang yang bullying kan mungkin salah satunya karena belum dewasa mungkin, jadi membutuhkan mungkin. Kalau bullying itu kan bukan masalah dewasa nggak dewasa ya. Bullying itu kan perilaku yang tidak baik, karena kemudian menganggap, bisa bermacam ya, ini agak panjang ya. Sebenarnya ini pernah juga dibahas di kelas parenting online Projumedia tentang bullying. Nanti mungkin kalau masalah bullying bisa merujuk ke kelas kepoin itu, kan juga bisa nanti tanya ke teman-teman, ini juga ada yang nyambung sama sana. Sedangkan kalau tentang bagaimana kalau ada yang sudah dewasa, ada yang belum. Satu lingkungan. Ya, lingkungan itu sebenarnya begini. Kita ini memang hidup di dunia yang tentu saja tidak sempurna. Nah, ya, namanya dunia itu nggak ada yang sempurna. Sebagaimana kita nggak sempurna, maka lingkungan di sekitar kita itu juga nggak sempurna. Terus bagaimana? Maka tugas kita adalah memilih lingkungan yang kalau dalam Islam namanya bi'ah sholihah. Jadi bukan masalah dewasa nggak dewasanya, tapi bi'ah sholihah atau enggak. Bi'ah sholihah itu adalah orang-orangnya baik dan mengajak yang lain baik. Jadi orang-orangnya itu baik dan mau mengajak yang lain baik. Mengajak. Ya. Sedangkan bi'ah hasanah itu orang-orangnya mungkin baik, tetapi nggak peduli sama yang lain. Ini urusanmu, namanya bi'ah hasanah. Nah, yang perlu kita hindari dan tinggalkan adalah bi'ah fasidah. Lingkungan yang rusak, lingkungan yang buruk. Orang-orangnya buruk, ngajak buruk. Nah, jadi ketika orang-orang ini baik, entah dia sudah dewasa atau belum, tugas kita ya, minimal kita ya kan, kalau kita memaksa yang lain kan nggak bisa. Betul. Maka kita harus menjadi orang yang membangun bi'ah sholihah. Kita sendiri berusaha baik dan mengajak yang lain baik. Ya kajian kita ini, kan kita ini bikin kajian ya monggo, nggak bikin kan juga monggo. Tetapi karena ingin membangun bi'ah sholihah, maka dibuatlah kajian kita untuk mengajak yang lain-lain untuk ngaji. Nah, jadi mengajak orang lain untuk baik itu menunjukkan bahwa kita berupaya membangun bi'ah sholihah. Nah, kalau kita di lingkungan yang fasidah, yang orang-orangnya buruk, mengajak hal-hal yang buruk, ya jelas secara Islam kita diminta hijrah. Diminta meninggalkan komunitas yang seperti ini. Kemudian kemana? Ke Darul Iman atau Darul Islam, ke wilayah yang menegakkan iman dan Islam. Kalau pakai bahasa ulama tadi, yang merupakan bi'ah sholihah, minimal bi'ah hasanah. Gitu. Masya Allah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Alhamdulillah. Cukup nggih, Fatan nggih. Masya Allah, kawan kajian kita sudah tuntas sudah, insya Allah. Untuk sesi kali ini, bagi yang ingin menyampaikan pesan-pesan cinta untuk keluarga-keluarga kita di garis depan bisa merujuk kepada banner yang tersedia di bawah. Ada nomor rekening serta QR code serta nomor WhatsApp, bisa diakses nantinya untuk kita saling membantu, untuk kita mencoba menguatkan saudara-saudara kita juga. Taib. Mungkin cukup sekian untuk sesi kali ini ya. Kita akhiri Ustaz Fatan dengan alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Saya sebagai moderator mohon maaf sekali apabila ada banyak kesalahan saat memandu acara. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.